Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, yang kami hormati Kepala Divisi Administrasi Ibu Indah Rahayuningsi, pada kesempatan ini mengikuti secara daring dari Pamekasan, para pejabat struktural pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, para pejabat dan anggota pengelola pelayanan informasi dan kehumasan di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, serta para undangan yang dalam hal ini telah hadir secara virtual pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan kekuatan lahir batin, sehingga dapat bergabung dalam acara rapat koordinasi kehumasan wilayah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang dirangkaikan dengan launching aplikasi sistem otomasi jawaban baik secara luring maupun daring pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, agar kiranya acara kedepannya dapat berjalan dengan baik dan lancar, mari kita awali dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Romai. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sejenak kita tundukkan kepala seraya berdoa. Izinkan saya membacakan doa secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur atas segala rahmat dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam rangka rapat koordinasi kehumasan wilayah Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Rabb, berilah kami kekuatan, petunjuk, hidayah, serta pikiran yang jernih, agar kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan yang bermanfaat, serta kekuatan agar kami dapat menamu sebagai aparatur negara yang jujur, bersih, serta menjadi pelayan yang baik kepada masyarakat. Ya Allah yang Maha Pemelihara, jadikanlah momen ini sebagai langkah maju yang mendukung percepatan pembangunan negara ini, serta tanamkan ke dalam hati dan nurani kami untuk selalu mempertahankan rasa persatuan di antara kami, dan limpahkanlah kesehatan dan kekuatan kepada kami dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ya Allah, penguasa alam semesta, berkahilah acara demi acara pada hari ini, agar terlaksana dengan baik tanpa halangan satu apapun. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Ya Allah yang mujibas sa'ilin, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kemudian kami mohon pertolongan. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Kehumasan menjadi ujung tombak untuk menyebarkan program-program capaian serta inovasi kinerja pemerintah. Peran humas dewasa ini menjadi sentral dalam upaya pemerintah untuk memenangkan hati dan kepercayaan masyarakat. Untuk itu diperlukan humas yang pasti dan hebat, sesuai tata nilai Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Ajang rapat koordinasi kehumasan wilayah hari ini menjadi ajang apresiasi sekaligus evaluasi pelaksanaan kegiatan kehumasan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Khususnya ini adalah sebagian besar dalam pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Dharma Karyadika tahun 2021 pada Oktober lalu. Untuk itu, sebagai pembuka acara, kami persilakan kepada Kepala Bagian Program Humas Kanwil Kemenkumham Jatim untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi kehumasan wilayah Jawa Timur pada hari ini. Kepada Ibu Merina, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan rapat koordinasi kehumasan wilayah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang kami hormati Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, para kepala satuan kerja dan serta pejabat dan pengelola kehumasan di Satker jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan yang prima dan kita diberikan nikmat sehat, kesempatan untuk hadir untuk mengikuti kegiatan pada rapat koordinasi kehumasan wilayah di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, pelayanan informasi dan kehumasan menjadi salah satu penjaga citra sekaligus corong utama penyampaian prestasi dan inovasi kinerja yang telah dilakukan pada Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan dewasa ini, pimpinan memberikan atensi lebih terhadap pelayanan kehumasan, terutama dalam hal manajemen media sosial dan manajemen media massa. Sehubungan dengan hal tersebut, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal terkait penyelenggaraan rapat koordinasi kehumasan wilayah di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Adapun beberapa yang kami laporkan, yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan dimaksudkan untuk mereview sekaligus mengevaluasi hasil capaian kinerja humas di tahun 2021, khususnya selama pelaksanaan Hari Dharma Karyadika pada tahun 2021. Yang kedua, bahwa kegiatan dilaksanakan secara daring yang dihadiri oleh seluruh kepala UPT dan pejabat serta staf yang menangani pelayanan informasi dan kehumasan di seluruh satuan kerja di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Yang ketiga, adapun pembiayaan kegiatan berasal dari Dipa Sekjen pada tahun anggaran 2021. Dan yang keempat, bahwa sesuai dengan maksud yang telah disampaikan, outcome yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah peningkatan kinerja kehumasan di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Yang kedua, bahwa meningkatnya kemampuan SDM kehumasan terutama dalam hal pengelolaan media sosial dan media mainstream. Yang ketiga, terlaksana tusi kehumasan di satuan kerja secara optimal. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon perkenan Ibu Kepala Divisi Administrasi untuk menyampaikan analisa dan evaluasi capaian kehumasan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Dilanjutkan dengan Bapak Kepala Kantor Wilayah untuk memberikan penguatan kepada tim humas, jajaran, dan melonsing aplikasi sistem otomasi jawaban WhatsApp atau kami singkat dengan Sobat sebagai inovasi terbaru, sebagai inovasi pelayanan informasi dan pengaduan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Semoga kegiatan pagi hari ini dapat memberikan manfaat yang banyak atau lebih bagi kemajuan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya adalah analisa dan evaluasi pelaksanaan kehumasan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur oleh Kepala Divisi Administrasi. Kepada Ibu Indah Rahayuningsih dipersilakan. Terima kasih, Mbak Puspa. Yang terhormat, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur, dan yang saya cintai adalah Kabak PP dan Kasubag Humas yang sudah mendesain acara pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan seluruh KUPT dan jajarannya yang hadir pada pagi hari ini mengikuti secara Zoom pada kegiatan pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, para KUPT yang telah memberikan kontribusi penuh kepada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan analisis dan evaluasi publikasi di media sosial dan media massa mainstream jajaran Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur. Tentunya analisa dan evaluasi ini kami berikan karena teman-teman UPT dari 63 satker yang di bawah Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur telah memberikan kontribusi positif, dan juga ada juga yang belum memberikan kontribusi positif. Untuk itu, setelah evaluasi ini kami bacakan, mohon dengan sangat seluruh satker untuk memperbaiki kinerja di jajarannya masing-masing. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas segala kontribusi, apresiasi kepada satker jajaran yang selama ini aktif dalam publikasi, kegiatan maupun isu-isu positif yang ada di jajaran Kantor Wilayah Jawa Timur. Bapak Ibu, para hadirin, mengapa publikasi ini penting? Hal ini sebagai bentuk komunikasi antara instansi dengan masyarakat. Tentunya untuk memberikan bentuk pertanggungjawaban kinerja masing-masing satuan kerja. Apapun yang telah kita lakukan tanpa ada pertanggungjawaban publikasi, dikatakan satuan kerja itu tidak melakukan apa-apa. Untuk itu, mohon dengan sangat para KUPT ke depan, seluruh kegiatan yang dilakukan di Satker mohon dengan sangat dimonitor para teman-teman pemangku jabatan kehumasan untuk memberikan berita-berita kepada media. Para KUPT yang kami banggakan, kebijakan pusat sekarang menggencarkan publikasi untuk media sosial, Twitter, media massa, mainstream maupun online terindikasi Google. Laporan analisa media setiap Senin dan Kamis selalu dievaluasi oleh pusat. Untuk itu, Bapak Ibu para KUPT, persoalan inilah yang masih timbul di jajaran kita, yaitu Jawa Timur. Untuk itu, mohon pemberitaan yang dibuat oleh anggotanya. Kalau perlu, para KUPT meminta rekapitulasi setiap hari kepada anggota kehumasannya, sehingga para KUPT bisa memantau berita-berita apa yang sudah disumbangkan untuk Jawa Timur. Saat ini kondisi Kantor Wilayah Jawa Timur untuk pemberitaan masih belum optimal, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Karena pada evaluasi tanggal 1 sampai dengan 4 November, yang sebelumnya evaluasi itu, Kantor Wilayah Jawa Timur selalu mendapatkan peringkat pertama. Tetapi kemarin kami pantau di media Kemenkumham pada tanggal 1 sampai dengan 4 November, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur menduduki peringkat ke-8, disalip lagi dengan Jawa Tengah. Untuk itu, Ibu berharap kepada seluruh jajaran, mohon dengan sangat kiranya
terus memperhatikan apa yang dilakukan oleh operator kehumasan. Kenapa kita belum optimal dalam melaksanakan kehumasan ini, pemberitaan ini? Karena posisi jumlah publikasi masih naik turun, belum konsisten, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kenapa saat tanggal 1 sampai 4 itu kita turun menjadi peringkat ke-8? Karena pemberitaan UPT yang dikompilasi oleh Kehumasan Jawa Timur, Kanwil, itu belum optimal. Untuk itu mohon dengan sangat kami, Ibu terutama sebagai Kepala Divisi, terus-menerus mendorong teman-teman jajaran untuk segera memberikan berita-berita itu kepada Humas Kanwil Kumham Jatim. Karena teman-teman dari Kanwil Humas Jatim itu juga mengkompilasi, memberikan berita-berita ini naik ke pusat. Jadi Kanwil Hukum dan HAM Jatim itu memang bergantung kontribusi dari Satker Jatim. Untuk itu mohon dengan sangat para KUPT, sekali lagi kami tegaskan mohon dengan sangat semuanya berpartisipasi, memberikan kontribusi penuh, memantau seluruh berita-berita yang dibuat oleh anggotanya masing-masing. Para KUPT dan jajarannya, strategi kehumasan itu ada strategi tersendiri dalam mengoptimalisasikan berita-berita tersebut. Tingkatkan peran UPT, artinya UPT harus aktif melakukan publikasi balik di media massa maupun media sosial. Ini yang belum dilakukan oleh teman-teman UPT. Mohon dengan sangat sekali lagi para KUPT mendorong seluruh teman-teman untuk bisa melakukan peran UPT tersebut. Yang kedua, pastikan media massa terindeks Google. Masuk dalam Detik.com, Tribun News, Okezone, Pikiranrakyat.com, Kompas.com, Kumparan.com, Suara.com, Sindo News, Merdeka, Jawapos.com, Liputan 6. Ini teman-teman para KUPT, jangan asal membuat berita, tetapi kita tidak bisa nyambung kepada seluruh media-media yang telah Ibu sampaikan tadi. Dengan sangat, semakin ke depan, semakin kita dituntut untuk memberikan kontribusi yang sangat jelas. Yang ketiga, jangan membuat website sendiri. Nah, ini sudah terus digembarkan oleh teman-teman Humas Kanwil, jangan membuat website sendiri. Karena hal ini, berita ini tidak akan terbaca oleh masyarakat dan aplikasi Sekjen. Ke depan, penilaian akan lebih ketat lagi. Untuk itu, mulai dari sekarang, para KUPT harus memperhatikan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman humas di satuan kerja. Selanjutnya, pastikan menyebut nama Kanwil. Ini yang menjadi tren sekarang ini dalam pemberitaan di media dan penilaian dari Kemenkumham Pusat bahwa seluruh berita-berita harus nyantol kantor wilayahnya. Artinya, apabila nanti kita berbicara terkait dengan Lapas Sidoarjo, di depannya ada KUPT-nya, belakangnya itu harus ada Kanwil Kemenkumham Jatim. Itu contoh, Kanim Blitar, kantor wilayah Kemenkumham Jatim. Nah, ini harus ada nyantolnya. Jadi kemarin ada apresiasi yang penuh terhadap Kanim Pamekasan ya. Bukan berarti saat ini Ibu ada di Pamekasan, berita ini nyantol di Kanim Pamekasan. Ibu datang ke Pamekasan dengan misi tersendiri, bukan karena Kanim Pamekasan mendapat apresiasi terkait pemberitaan itu, teman-teman. Jadi contoh baru untuk Kanim Pamekasan mendapatkan atensi dari pimpinan pusat karena mencantumkan nama kantor wilayah.
Untuk itu ke depan teman-teman nanti harus membuat beritanya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pusat. Itu teman-teman semuanya, mohon dengan sangat, kami pun sebenarnya ingin memberikan apresiasi dari 63 satuan kerja. Namun begitu, evaluasi-evaluasi yang telah kami lakukan, tidak semuanya bisa kami naikkan untuk bisa mendapatkan apresiasi yang sama. Ibu berpesan terus tingkatkan publikasi dan koordinasi One Day One News, jalin komunikasi dengan Humas Kanwil, pantau isu terkini. Ini teman-teman semuanya, saat ini kita terpantau terus terkait dengan berita-berita, baik berita positif maupun berita negatif. Untuk itu, mohon dengan sangat, terus kita berkomunikasi baik dari satuan kerja maupun dari kantor wilayah. Ibu juga berharap terus memberikan arahan-arahan yang di kantor wilayah, Humas kantor wilayah, memberikan arahan-arahan kepada seluruh satuan kerja, sehingga satuan kerja mempunyai misi yang sama dengan apa yang sudah kita tetapkan. Itu, dan juga sebaliknya satuan kerja juga harus memberikan kontribusi yang baik, yang penuh kepada kantor wilayah. Tanpa satuan kerja, kantor wilayah tidak bisa apa-apa terkait dengan pemberitaan ini. Karena perhitungannya adalah berapa kontribusi satuan kerja yang telah memberikan berita-berita positif kepada kantor wilayah. Yang terakhir, teman-teman, dengan berat hati, Ibu harus memberikan berapa jumlah pemberitaan media internal di bulan Oktober. Ini terkait dengan kegiatan HDKD. Kami pun di kantor wilayah juga dievaluasi oleh tingkat pusat terkait pemberitaan-pemberitaan yang telah kita kompilasi dan telah kita berikan kepada pusat. Untuk di tingkat kantor wilayah, inilah yang kami terima, ini tidak kami rekayasa dan semuanya sudah kami komunikasikan kepada satuan kerja sebelum evaluasi ini kami buat, karena terkait dengan pemberitaan giat HDKD, Ibu sendiri terjun untuk memberitahu kepada satuan kerja, hei mana beritamu, segera upload, segera kirim ke kantor wilayah. Tetapi pada kenyataannya inilah yang ada. Jumlah pemberitaan media internal di bulan Oktober ini bisa dilihat sama-sama, mungkin bisa dibesarkan teman-teman dari Kanwil biar semua bisa melihat bahwa Lapas kelas 1 Malang mempunyai kontribusi pemberitaan yang sangat maksimal, dan Lapas kelas 2B Bondowoso nihil pemberitaan pada saat kegiatan HDKD. Untuk itu mohon dengan sangat teman-teman semua ke depan apa yang sudah kita instruksikan segera ditindaklanjuti dengan baik. Sedangkan untuk jumlah pemberitaan media rekanan di bulan Oktober, ini juga sudah kami kompilasi semuanya. Ini diambil oleh Lapas kelas 2A Pemuda Madiun. Pemberitaannya sangat signifikan. Tentunya ini bukan rekayasa karena ini memang benar adalah kompilasi yang telah kami terima. Sedangkan Lapas kelas 2A Kediri nihil dengan pemberitaan, mohon dengan sangat Kasatker untuk ke depan memperhatikan lagi atas capaian kinerja pemberitaan UPT jajarannya. Terima kasih semua teman-teman dari satuan kerja. Evaluasi ini kami buat semata-mata untuk meningkatkan kinerja seluruh satuan kerja, dan pada hari ini juga
Bapak Kakanwil akan memberikan apresiasi agar semua termotivasi dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing UPT. Sehingga penghargaan ini sesuai dengan matrik yang telah kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ke depan seluruh jajaran Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur memberikan kontribusi positif untuk seluruh kegiatan yang ada di Jawa Timur. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selain evaluasi, rapat koordinasi kehumasan wilayah ini juga menjadi ajang memberikan apresiasi atas capaian dan kontribusi Satker dalam meningkatkan publikasi baik di website kantor wilayah maupun media massa mainstream. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur juga memberikan apresiasi kepada pegawai jajaran yang selama ini aktif dalam kegiatan kehumasan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur selama rangkaian HDKD tahun 2021. Untuk itu langsung saja kita saksikan pemberian apresiasi atas kontribusi Satker jajaran dalam kategori Satker paling banyak jumlah publikasi di website kantor wilayah. Peringkat ketiga, Rutan Kelas 1 Surabaya. Peringkat kedua, Lapas Pemuda Kelas 2A Madiun. Peringkat pertama, Lapas Kelas 1 Malang. Bapak Ibu beri aplaus untuk kategori Satker paling banyak jumlah publikasi di website kantor wilayah. Kategori berikutnya yaitu kategori Satker paling banyak jumlah publikasi di media massa online. Peringkat ketiga, Lapas Kelas 2A Banyuwangi. Peringkat kedua, Lapas Kelas 1 Surabaya. Dan peringkat pertama, Lapas Pemuda Kelas 2A Madiun. Beri aplaus bersama untuk kategori Satker paling banyak jumlah publikasi di media massa online. Selanjutnya adalah kategori role model kehumasan. Kategori ini diberikan sebagai apresiasi kepada insan-insan kehumasan yang selama ini dinilai aktif dalam kegiatan kehumasan. Muhammad Haris Jamalah, penelaah status WBP pada Bapas Kelas 2 Pamekasan. Adi Santosa, kasih bimbingan kerja pada Lapas Kelas 1 Malang. Restu Wedi Lutfianto, Kasubag Tata Usaha pada Lapas Kelas 2B Pasuruan. Nur Cahyo Wicaksono Sigit Sembodo, Kasih Keamanan dan Ketertiban pada Lapas Kelas 1 Surabaya. Wahyu Hendrajati Setio Nugroho, Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya. Risman Somantri, Kepala Lapas Kelas 2B Probolinggo. Guntur Sahat Hamonangan, Kepala Bidang Teknologi Informasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya.
Dimohon kepada Kepala Kantor Wilayah untuk memberikan penghargaan secara simbolis kepada para penerima penghargaan yang akan diwakilkan oleh Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Kepada Bapak Jaya Saputra kami persilakan. Beri aplaus bersama untuk penerimaan penghargaan secara simbolis. Penghargaan akan segera kami berikan kepada UPT yang menerima penghargaan. Memasuki acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah, Bapak Krismono, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang kami hormati Kepala Divisi Administrasi Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Bu Indah, yang saat ini sedang melaksanakan tugas di Pamekasan. Siap. Dan mengikuti virtual di Kanim Pamekasan. Terima kasih Bu, tadi sudah memberi analisa berkaitan dengan kehumasan. Yang kami hormati Pak Kadip Imigrasi, Pak Jaya, yang mengikuti secara langsung dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Yang kami hormati pejabat administrator dan pengawas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, hadir di sini Ibu Kabak Program dan Humas, Bu Mei, kemudian juga Pak Kasubag Humas, RB dan TI, Pak Ishadi. Yang kami hormati para Kepala Satuan Kerja, baik pemasyarakatan, imigrasi maupun PHP yang mengikuti secara virtual, serta pejabat dan pengelola kehumasan di Satker jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas karunia-Nya pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul dan menghadiri serta mengikuti rapat koordinasi kehumasan wilayah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Bapak Ibu yang berbahagia, peran humas dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Dalam riset tentang kegiatan humas ada dua peran besar yang secara konsisten muncul dalam kegiatan humas, yaitu peran sebagai teknisi dan manajemen. Peran sebagai teknisi mewakili seni dari humas seperti menulis, mengedit, mengambil foto, menangani produksi komunikasi, membuat event spesial, dan menjalin relasi dengan media. Sedangkan peran sebagai manajer berfokus pada kegiatan yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait humas. Fungsi paling besar humas dalam pemerintahan adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri. Berarti humas pemerintahan bertugas menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan publik dengan memberikan berbagai informasi
tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Selanjutnya, memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat, sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik. Dalam sebuah organisasi, khususnya di lingkup pemerintahan, Humas memegang peranan yang sangat penting dan sangat strategis. Selain itu, sebagai sebuah kegiatan komunikasi, Humas juga berfungsi sebagai jembatan membangun suasana yang kondusif dalam rangka win-win solution antara berbagai stakeholder organisasi, baik internal maupun eksternal, dalam rangka membangun citra diri institusi pemerintahan itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, tahun ini Bapak Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu Bapak Komjen Pol Andap Budi Revianto, memiliki atensi yang besar terhadap peran kehumasan kita. Di setiap rapat dan evaluasi selalu disampaikan kepada Kakanwil agar memperkuat fungsi kehumasannya, baik dari segi karya-karya yang diunggah di media sosial maupun publikasi di media massa. Puncaknya adalah saat rangkaian kegiatan peringatan HDKD tahun 2021 Oktober lalu. Bapak Ibu tentu masih ingat betul bagaimana setiap kegiatan harus disertai dengan narasi tunggal dan press release. Bahkan press release ada yang disampaikan dalam 3 bentuk berita. Hal inilah yang harus kita respon dengan peningkatan kinerja dalam pelayanan informasi dan kehumasan kita di wilayah Jawa Timur sebagai kanwil besar sudah selayaknya jadi barometer kehumasan di level nasional. Karya-karya dan hasil kinerja Humas sudah diakui di level nasional, yaitu Humas Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Terakhir, Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur menyabet juara pertama kompetisi video inovasi pelayanan publik kategori pelayanan ruang. Prestasi ini juga diikuti oleh Satker, yaitu Humas Rutan Nganjuk yang meraih juara kedua kategori pelayanan berbasis teknologi informasi, dan Rutan Pacitan yang menyabet juara harapan kedua di kategori yang sama. Di luar itu, saya juga telah melihat hasil karya dari Satker kita yang lain yang tidak kalah hebatnya. Dan saya yakin dengan menciptakan iklim kehumasan yang kompetitif sekaligus kolaboratif akan memicu karya-karya yang lebih baik lagi dan semakin diperhitungkan di level nasional. Bapak Ibu yang kami banggakan, namun kita tidak boleh larut dalam euforia. Kita tidak boleh larut dalam pujian yang sebenarnya adalah sebuah teror dan cambuk agar kita bisa terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Mengingat tuntutan masyarakat bergerak sangat cepat dan sangat dinamis. Humas harus mampu menangkap dan mengejawantahkan tuntutan tersebut, termasuk tuntutan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan ini bisa kita penuhi salah satunya dengan publikasi di media massa. Kita tidak boleh menutup mata bahwa saat ini media massa masih menjadi salah satu media komunikasi efektif dengan masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada media massa masih sangat tinggi, terutama
media massa mainstream nasional. Untuk itu, saya perintahkan kepada seluruh kepala unit pelaksana teknis jajaran untuk menjalin relasi yang baik dengan awak media massa di daerah masing-masing. Jadikan rekan-rekan wartawan sebagai mitra yang akan membantu kita memberikan informasi kepada masyarakat terkait capaian kinerja dan inovasi yang kita lakukan. Jangan ada lagi jarak, apalagi menghindar dari pers. Gandeng, rangkul, dan perlakukan pers dengan baik, sehingga ada hubungan timbal balik, saling menguntungkan, atau simbiosis mutualisme. Terutama saat kita sedang berjuang dalam melakukan salah satu upaya mempercepat reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi maupun wilayah birokrasi bersih melayani. Publikasi menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat mengetahui upaya perbaikan yang kita lakukan. Inovasi yang dilakukan harus diketahui dan dimanfaatkan masyarakat, termasuk inovasi yang akan saya launching pada hari ini, yaitu aplikasi sistem otomasi jawaban WhatsApp atau yang disingkat Sobat. Aplikasi ini diharapkan akan menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Timur, terutama terkait layanan informasi pelayanan hukum dan HAM. Perlu diketahui bersama bahwa aplikasi ini lahir setelah besarnya animo masyarakat terhadap informasi pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Sejak kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur membuka layanan informasi dan pengaduan melalui WhatsApp, sudah ribuan permohonan informasi dan pengaduan yang masuk. Selama tahun 2021 ini sudah ada 1.050 masyarakat yang mengirim pesan singkat melalui nomor WhatsApp pelayanan informasi dan pengaduan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Dari jumlah itu mayoritas atau 1.009 atau 96% adalah permintaan pelayanan informasi. Sisanya sebanyak 41 orang atau sekitar 4% adalah pengaduan dari berbagai bidang. Pelayanan informasi yang diminta masyarakat ternyata berulang atau repetitif. Pertanyaan seputar alur layanan maupun syarat dan ketentuan layanan menjadi pertanyaan paling banyak yang diajukan. Untuk itu, untuk mempermudah dan mempercepat respon jawaban, kami menciptakan aplikasi menjawab otomatis yang berisi format jawaban yang baku, selain lebih cepat dengan aplikasi yang standby 24 jam, pelayanan bisa terus dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kami berharap inovasi ini bisa menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal layanan informasi terkait pelayanan hukum dan hak asasi manusia di Jawa Timur. Untuk itu, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aplikasi Sobat atau sistem otomasi jawaban WhatsApp untuk layanan informasi dan pengaduan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, saya nyatakan mulai diluncurkan dan dipergunakan hari ini. Bapak Ibu sekalian, beri aplaus yang meriah atas peluncuran aplikasi Sobat, sistem otomasi jawaban WhatsApp, yang merupakan inovasi kinerja dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Jawa Timur. Sekali lagi kepada seluruh Kasatker, saya minta
untuk selalu menjalin relasi dengan awak media dan jadikanlah wartawan ini sebagai mitra kita. Jangan kita malah menghindar dari teman-teman pers. Karena bagaimanapun juga kita bisa besar, kita bisa jatuh karena peran media. Nah, saya berharap apa yang sudah kita lakukan, baik itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tusi kita maupun dalam rangka kita membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, saya minta memakai media ya, karena peran media bisa memberikan solusi yang terbaik, yaitu mensosialisasikan apa yang sudah kita bangun. Dan sekali lagi kepada rekan-rekan semuanya, saya minta benar-benar menjalin hubungan yang baik dengan awak media. Kemudian saya mengucapkan selamat kepada Kasatker atau Satker yang sudah meraih prestasi-prestasi terkait dengan kehumasan dan yang lain. Saya minta ayo kita galakkan lagi ya kehumasan kita agar apa yang sudah kita bangun benar-benar bisa diketahui oleh masyarakat. Saya kira itu yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Bu Mei sebagai Kabak PH dan Pak Kasubag Humas yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, karena kegiatan ini benar-benar sangat penting. Maka saya minta kepada Kasatker maupun rekan-rekan yang terlibat di dalam kehumasan untuk memperhatikan apa yang tadi sudah disampaikan baik oleh Bu Kadip, kemudian juga Bu Kabak, dan nantinya mungkin dari Pak Kasubag Humas juga akan menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehumasan dan bagaimana kita meningkatkan kerjasama dengan awak media. Itu yang kami sampaikan, dan saya minta karena tadi sudah disebutkan oleh Bu Kadip ada beberapa satker yang memang itu masih kosong berkaitan dengan pemberitaan HDKD kemarin ya. HDKD kemarin karena ini menjadi perhatian khusus oleh Pak Sekjen, dan setiap ada hal semacam ini yang ditegur Kakanwil ya. Jadi saya minta menjadi perhatian khusus bagi yang memang ya, kurang merespon berkaitan dengan kehumasan ini. Ada beberapa saya lihat tadi ya, tidak perlu kami sebutkan karena nanti akan akan kita sampaikan mungkin melalui humas supaya rekan-rekan semuanya yang masih nilainya 0 yang tidak memberitakan itu paling tidak ke depan itu harus merespon mengenai masalah tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf dan terima kasih. Saya berharap progres pembangunan zona integritas menuju BPK maupun BBBM tetap berlanjut dan tetap semangat agar kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM beserta 47 satker yang lainnya bisa mendapatkan predikat BPK tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menyerahkan sertifikat pencatatan hak cipta atas aplikasi Sobat kepada Kasubag Humas RBTI Bapak Ishadi. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Krismono. Didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian dan Ibu Merina.
Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, maka tim TI akan mengambil foto secara virtual dengan melakukan screenshot pada aplikasi Zoom. Untuk itu kami persilahkan kepada seluruh jajaran untuk mengaktifkan kamera dan dalam posisi siap untuk difoto. Kita mulai dulu dari halaman pertama. 1. Oke, selanjutnya pada halaman kedua. Baik, selanjutnya untuk halaman ketiga. Selanjutnya untuk halaman keempat. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian acara Rapat Koordinasi Kehumasan Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur sekaligus launching aplikasi Sistem Otomasi Jawaban WhatsApp atau Sobat telah selesai dilaksanakan. Kami selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan permohonan maaf apabila terdapat sesuatu yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Jatim pasti hebat.